Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Halo teman-teman, assalamualaikum. Gimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan bahagia dimanapun teman-teman berada ya. Oke, balik lagi sama aku. Kali ini aku mau share kegiatan aku, yaitu budgeting bulanan yang aku lakukan di akhir bulan karena menyesuaikan gaji suami ya, karena gajiannya di akhir bulan. Tapi sebelum budgeting ini aku beres-beres dikit dulu teman-teman. Sisaan yang semalam ini cucian piring, jadi nggak terlalu banyak gitu ya. Nah ini tuh karena semalam ya udah capek biasalah, jadi ya udahlah pagi aja. Terus ini karena keadaan rumah aku itu nggak tahu cuman di sini aja atau memang daerah lain juga ya, itu banyak sekali lalat teman-teman di sini semenjak banyak hujan, jadi kayak banyak lalat gitu tiap pagi yang masuk ke rumah. Nah ini karena berhubung pembasmi serangga aku habis, belum belanja kan ya, ini Pak suami itu ya udahlah cara manual aja pakai ini sebenarnya buat bersihin kasur teman-teman, tapi ya udahlah daripada kita diserang lalat ya mending dibasmi aja kan, meskipun masih pakai sapu lidi kayak gini tapi lumayan efektif. Nah oke lanjut, ini aku udah habis mandi tadi, ceritanya tuh sebelum mandi aku udah sambil nyuci ya tadi tuh. Nah ini tinggal jemur-jemur. Sekarang tuh gitu teman-teman, jemuran itu pasti keringnya kalau nggak 3 hari ya 4 hari baru kering, karena memang di sini hampir setiap hari pasti hujan dari pagi sampai malam. Jadi antara hujan dan tidak hujannya itu lebih banyak hujannya. Nah daripada aku jemur di depan gitu kan, paling panasnya cuma sebentar, nggak ada 1 jam udah hujan lagi. Nah kalau aku di rumah sendirian, Pak suami kerja, daripada aku harus mondar-mandir angkat angkat jemuran, nanti bocil juga rewel pasti mau ikut keluar, ya sudah aku jemurnya di dalam aja ya. Tapi ya begitu, 3 hari 4 hari baru kering. Nah kalau di daerah teman-teman gimana nih, udah masuk musim penghujan atau belum? Dan semoga nggak ada yang kena banjir ya teman-teman ya, sedih banget kalau kayak gitu. Pokoknya semuanya semoga aman-aman saja dimanapun teman-teman berada gitu. Nah ini aku udah selesai. Terus ini tuh sebenarnya kayak di sore harinya gitu ya teman-teman, aku baru budgeting. Nah karena memang Pak suami itu gajiannya setiap tanggal 26, bukan di awal bulan, jadi aku budgetingnya setiap akhir bulan. Nah ini tuh gajian di tanggal 26 Januari, jadi sampai nanti tanggal 26 Februari gitu. Nah teman-teman gimana nih, budgetingnya masih lancarkah atau sudah mulai goyah? Atau ada yang sama kayak aku masih belajar terus buat konsisten budgeting untuk mengatur keuangan rumah tangga biar selalu aman sentosa gitu ya. Soalnya memang aku ngerasanya bener sih, kalau nggak di budgeting itu pasti susah ngontrolnya teman-teman. Jadi kayak misalnya pengen beli ini itu yang padahal itu bukan termasuk kebutuhan, terus lebih banyak jajannya daripada masaknya, karena ya gitu kita nggak tahu nih pos-pos dana ini tuh buat apa. Nah kalau kayak gini kan menurutku sangat-sangat efektif, karena jadi tahu oh ini belanja bulanan budgeting segini, terus untuk belanja mingguan itu udah segini, jadi aman, terkontrol, nggak terlalu yang gampang mengeluarkan uang gitu loh teman-teman. Nah ini tuh pemasukan itu kebetulan masih dari Pak suami ya, karena istri masih menunggu untuk bekerja ya ini alhamdulillah. Tapi pemasukan itu ada 4 juta. Terus ini yang didahulukan pasti kewajiban ya teman-teman ya. Nah kewajiban aku ini tuh ada cicilan KPR setiap bulan itu 1.100.000
60-an sekian lah, seperti itu. Terus juga jangan lupa tetap diusahakan untuk menabung ya teman-teman ya, sebisanya semampunya, tapi kalau bisa yang diutamakan itu menabung, baru pos dana yang lain untuk kebutuhan. Nah ini aku karena masih sanggupnya segini 300.000, enggak apa-apa, yang penting ada tabungan. Terus aku juga udah poskan dana darurat itu ada sekitar 227.000. Terus lanjut lagi ini untuk pengeluaran aku ya, dan sebenarnya kan untuk pengeluaran itu masing-masing keluarga pasti beda ya teman-teman ya, nggak bisa disamakan. Kebetulan ini kalau di keluarga aku itu ayah, bunda, dan 1 balita, jadi kita 3 orang ya teman-teman. Nah ini tuh pengeluaran yang pertama pasti adalah belanja bulanan. Belanja bulanan itu kalau aku 400.000 teman-teman, itu udah termasuk sama beli beras ya biasanya kalau belanja bulanan. Nah kalau di aku tuh biasanya 1 bulan itu nggak nyampe 10 kilo teman-teman, jadi paling cuman berapa ya, 7 kilo atau 8 kilo kayak gitu, karena memang makannya kan sedikit-sedikit gitu. Terus juga selanjutnya ada belanja mingguan, itu aku budgetkan 600.000, jadi untuk 4 minggu ya teman-teman. Nah per minggunya itu berarti 150.000, itu untuk beli sayur, lauk pauk, terus kayak buah kayak gitu. Terus keperluan anak ini aku budgetkan 500.000 untuk beli pampers, terus susu, terus ya keperluan lainnya lah. Lanjut untuk listrik, ini biasanya aku sebulan itu habis 200.000 ya teman-teman ya. Kemudian ada wifi juga, ini termasuk murah sih wifi-nya, cuman 150.000. Terus juga ada gas dan galon, biasanya 150.000 itu sisa sih. Kemudian untuk PDAM itu nggak tahu kenapa ya teman-teman ya, kalau aku tuh tiap bulan tuh selalu tagihannya tuh naik gitu loh. Dulu awalnya tuh nggak nyampe 50.000, terus ya naiknya dikit-dikit sih, terus sekarang udah di angka 60 sekian, mendekati 70.000 gitulah. Terus untuk iuran bulanan itu aku bulan ini double teman-teman, jadi habisnya itu segitu 90.000, itu udah termasuk iuran bulanan untuk istri dan suami, plus ini sampah, iuran sampah kompleks gitu ya. Terus yang terakhir ini ada budget untuk hiburan teman-teman, itu aku cuman budgetkan 150.000. Hiburan itu sebenarnya bukan untuk jalan-jalan gitu ya, cuman kayak misal pengen main keluar yang deket-deket gitu kan, buat jajan, buat makan di luar kayak gitu. Soalnya memang kita tuh hiburannya paling setiap hari Minggu gitu ya, karena kan memang waktunya untuk anak, jadi ya udah, dan dekat-dekat rumah, dan itu pun paling cuman lihat rusa, terus jalan-jalan kemana, pokoknya keluar rumah aja itu anak udah seneng. Palingan kepakainya untuk beli makan, terus jajan si bocil gitu ya. Nah ini tuh aku masukin ke dompet budgeting dulu. Ini tuh dompet udah lama banget ya teman-teman ya, karena masih bisa dipakai, ya udah aku pakai ini aja tuh. Itu juga aku tulis-tulisin sendiri ya. Nah jadi kalau udah dipos-poskan kayak gini tuh kita punya kontrol keuangan untuk diri kita sendiri. Aku merasanya juga gitu, soalnya kalau nggak gini tuh pasti pengen ini itu check out Shopee, terus pengen jajan apa kayak gitu, dan pasti itu boncos banget teman-teman. Belum sampai akhir bulan udah bokek ya. Udah tanggal-tanggal pertengahan lah katakanlah, itu udah aduh ini gimana uangnya tinggal segini kayak gitu. Tapi kalau udah di pos-poskan kayak gini alhamdulillah agak mending, bisa terkontrol dan bisa menyisihkan uang sedikit seperti itu. Nah ini pun tuh belum ada dana kesehatan ya teman-teman ya, belum include di situ, karena kalau untuk BPJS sebenarnya ada, tapi kan kalau BPJS untuk sementara ini masih ikut di cover sama kantor suami gitu. Jadi untuk dana kesehatan belum
aku postkan. Tapi ya nanti untuk kedepannya insya Allah pasti akan aku usahakan. Semoga rezekinya lancar gitu ya. Dan teman-teman pun juga semoga yang masih berusaha untuk belajar budgeting ataupun dari dulu memang sudah terbiasa untuk budgeting, selalu bisa konsisten dan bisa menabung gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak bingung kalau misalnya ada apa, terus mau apa, ada keperluan mendadak, butuh ini itu, kan nggak tahu ke depannya kayak gimana ya. Ya, aku pun juga begitu, masih selalu belajar karena aku bisa kayak gini tuh juga karena termotivasi dari konten-konten teman-teman lainnya yang selalu bisa konsisten budgeting gitu ya. Ya, alhamdulillah bisa jadi contoh baik. Nah, oke, mungkin cukup sekian ya teman-teman ya. Jangan bosan nonton video aku dan jangan lupa untuk supportnya bisa komen, like, dan juga subscribe ya teman-teman. Dan juga jangan lupa di share di sosmed kalian, kita saling support satu sama lain. Semoga teman-teman semuanya selalu dilancarkan rezekinya, dilancarkan kegiatan semuanya lah intinya ya. Oke, see you next video, bye bye.